Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lukman Hidayat dengan NIM 20612305 dari kelas Manajemen Pagi 1 dengan dosen pengampu Bapak Satriadi SAP MM dengan mata kuliah Strategi SDM. Sebelumnya, ada yang sudah tahu belum nih bagaimana sih penerapan strategi SDM dalam sebuah perusahaan? Buat teman-teman yang belum tahu, sini aku jelaskan apa itu penerapan strategi SDM dalam sebuah perusahaan. Nah, ini dia pengertian sumber daya manusia menurut Handoko tahun 2011. Mendefinisikan bahwa manajemen sumber daya manusia sebagai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dari pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemberhentian karyawan dengan maksud terwujudnya tujuan perusahaan, individu, karyawan, dan masyarakat. Definisi ini menggambarkan bahwa MSDM mempunyai faktor penting untuk diterapkan di setiap perusahaan atau organisasi. Nah, berikut adalah peran MSDM terhadap perusahaan. Menurut Mangkunegara pada tahun 2013 menjelaskan bahwa MSDM adalah suatu pengelolaan dan pemberdaya gunaan sumber daya yang ada pada setiap individu. Pengelolaan dan pendayagunaan tersebut dikembangkan secara maksimal di dalam dunia kerja untuk mencapai tujuan organisasi dan pengembangan individu dari pegawai. Sejalan dengan penjelasan Mangkunegara pada tahun 2013, sebelumnya Hasibuan pada tahun 2017 juga mendefinisikan bahwa MSDM adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peran tenaga kerja agar aktif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Berikut saya tampilkan gambaran umum perusahaan dengan studi kasus yang ada di coffee shop halaman belakang Kota Tanjung Pinang. Nah, buat teman-teman, ada yang udah tahu belum lokasi dan tahun berdirinya coffee shop halaman belakang yang ada di Kota Tanjung Pinang? Nah, buat teman-teman yang belum tahu nih, sini aku kasih tahu dan aku paparkan. Coffee shop halaman belakang berdiri pada tahun 2021. Coffee shop ini merupakan salah satu coffee shop yang dipilih oleh masyarakat Kota Tanjung Pinang untuk menikmati suasana bersama keluarga, teman, hingga pasangan. Coffee shop ini pun melakukan penerapan sumber daya manusia yang bertujuan agar efektivitas kinerja berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan. Berikut merupakan penerapan strategi SDM di coffee halaman belakang. Yang pertama, proses seleksi dan kriteria karyawan. Proses seleksi dan kriteria karyawan biasanya dilakukan pada saat rekrutmen, dan proses kriteria karyawan adalah proses di mana perusahaan menyeleksi setiap individu yang sesuai dengan kebutuhan per departemen perusahaan. Yang kedua, struktur dan pembagian tugas. Nah, setelah melakukan proses rekrutmen dan kriteria karyawan, maka akan disusun struktur. Yang ketiga, pelatihan dan coaching. Setelah pembagian tugas, maka manajer perusahaan biasanya akan melakukan pelatihan atau coaching guna untuk pembagian tugas yang tepat sasaran hingga sumber daya manusia yang baru direkrut memahami apa saja tugas yang diberikan dan akan dijalankan di suatu perusahaan tersebut. Yang keempat, sistem penghargaan atau reward pada karyawan. Biasanya, suatu perusahaan akan memberikan suatu reward atau penghargaan kepada karyawan yang sudah menjalankan tugas secara maksimal. Dan biasanya, suatu perusahaan memberikan penghargaan atau reward berupa penambahan insentif atau gaji atau bonus dan juga nambahan cuti dan lainnya. Kelima, rotasi atau pemindahan tugas dan jabatan karyawan. Rotasi atau pemindahan tugas dan jabatan karyawan biasanya diperuntukkan untuk
karyawan yang mempunyai kelebihan ataupun kinerja yang maksimal sehingga seluruh karyawan mengetahui per departemen apa saja tugas-tugas yang ada di suatu perusahaan tersebut. Nah, tadi teman-teman udah pada lihat kan penerapan strategi yang dilakukan oleh Coffee halaman belakang. Nah, dari semua penjelasan yang saya jelaskan dapat disimpulkan bahwa yang pertama, praktek manajemen sumber daya manusia di coffee shop halaman belakang sudah dilaksanakan dengan konsisten dan kompeten. Hal ini dapat dibuktikan dengan perusahaan selalu memberikan training, orientasi, dan pelatihan untuk para karyawan, sehingga para karyawan baru dapat paham tentang tugas yang akan dijalankan. Yang kedua, perusahaan juga memberikan reward kepada karyawan berupa bonus atau kompensasi dan piagam. Dengan hal ini, karyawan akan lebih semangat dalam bekerja. Yang ketiga merupakan rekrutmen yang dilakukan pada awal rekrutan karyawan, yang dilakukan dengan cara tes tertulis atau tes wawancara, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan posisi yang dibutuhkan setiap departemennya. MSDM yang dijalankan dengan kompeten juga memiliki dampak yang besar bagi perusahaan dalam meningkatkan kualitas kinerja karyawan dan perusahaan, juga menjadikan perusahaan mampu bersaing dengan perusahaan lainnya. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.